warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, hadirin hadirat sekalian yang sama-sama kita hormati dan muliakan, para guru, para kiai, para masyayikh, para habaib yang begitu banyak. Wabil khusus kita sampaikan penghormatan kepada keluarga besar Shahibul Haul Sayyidul Walid Al-Habib Syekh bin Ali Al-Jufri beserta seluruh para pecintanya, para murid-muridnya, dan kita semua yang hadir pada majlis maulid pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam naungan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, marilah bersama kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang begitu banyak memberikan nikmat dan karunia kepada kita semua, hingga Allah takdirkan kita, Allah mudahkan langkah kaki kita, Allah mudahkan niat kita untuk sama-sama berkumpul di majlis yang mulia ini. Selain majlis maulid menyambut kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus majlis haul guru kita yang tercinta Sayyidul Walid Al-Habib Syekh bin Ali Al-Jufri. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya dan para sahabatnya, dan kita semua selaku umatnya yang mendambakan mengharapkan syafaatnya kelak di yaumil kiamat. Pada kesempatan yang berbahagia pada hari ini, Al-Fakir mengenang waktu-waktu dan kebersamaan bersama Sayyidul Walid Al-Habib Syekh bin Ali Al-Jufri yang memang berbetulan sangat akrab kepada ayahanda Al-Fakir, yaitu almarhum Kiai Haji Abdul Rashid Abdullah Syafi'i. Saat Al-Fakir masih dalam usia remaja, sering dibawa ayahanda baik di dalam kota maupun di luar kota, di antaranya ke Tegal dan ke Pekalongan untuk hadir haul saat Nisfu Sya'ban, maupun juga hadir haul di Singapura dan di Johor Bahru bersama-sama ayahanda dengan Al-Habib Syekh bin Ali Al-Jufri. Begitu bermakna perjalanan yang ditempuh, karena setiap saat membicarakan hikmah-hikmah, membicarakan orang-orang soleh, membicarakan ilmu masalah-masalah yang sedang dihadapi umat. Maka saking dekatnya ayahanda Al-Fakir dengan Al-Habib Syekh bin Ali Al-Jufri, Al-Fakir saat khidbah melamar istri maupun di acara pernikahan, yang mengantar menjadi wakil keluarga adalah Sayyidul Walid Al-Habib Syekh bin Ali Al-Jufri. Masyarul muslimin, beliau telah memberikan contoh yang amat baik buat kita, bahwa kita semua yang sedang menjalankan tugas dari Allah selaku hamba Allah yang hidup di muka bumi ini, bahwa kita semua pasti akan berpulang menuju keabadian. Alam yang sedang kita jalani ini adalah alam dunia. Hanya ada satu alam, yaitu alam barzakh, yang menjadi pemisah antara alam kita ini dengan alam akhirat. Dan semua kita, siapapun orangnya, sekaya apapun dia, semakmur apapun dia, pada waktunya akan datang bersama-sama melewati gerbang kematian. Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang telah menciptakan kita, yang telah menurunkan Al-Quran,
kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW untuk petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa telah berfirman, wa likulli ummatin ajal fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Semua umat ada batas waktunya, dan kalau sudah datang waktunya, siapapun dia tidak akan bisa memajukan maupun memundurkan waktu kematiannya barang sedetik pun. Sekarang adalah waktu yang paling baik untuk kita merenung, mengingat dan melihat. Tengok kanan kita, tengok kiri kita. Siapa yang dulu kawan kita ada di sebelah kita? Siapa dulu kawan yang bersama berangkat maulid sama kita? Mereka saat ini tidak bisa lagi hadir di majelis maulid karena waktunya telah sampai. Ajalnya telah tiba. Telah dipanggil Allah untuk menghadap, mempertanggungjawabkan seluruh yang telah dikerjakannya semasa ini. Namun bagi kita yang masih ada pada saat ini, yang kita perlu syukuri bahwa Allah masih takdirkan kita hadir di majlis-majlis taklim, hadir di tempat-tempat yang baik, kita perlu meningkatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah masih memberikan kita kesempatan untuk memohon ampun atas dosa-dosa kita yang telah lewat. Sekaligus juga masih ada kesempatan bagi kita untuk bisa menambah amal soleh. Maka janganlah kita tertipu dengan fitnah dunia yang begini banyak. Fitnah dunia di akhir zaman yang begitu menggoda, yang begitu memukau. Tapi coba diingat bahwa di dalam hadis baginda Nabi Muhammad SAW bahwa umur umat Nabi Muhammad baina sittin ila sab'in, 60-70 tahun saja. Maka betapa sebentarnya waktu yang 60-70 tahun jika dibandingkan dengan nanti masa kita berada di dalam kubur. Orang yang meninggal dalam usia 70 tahun, bahkan meninggal dalam waktu 100 tahun, pada tahun 1900-an mereka telah berada di barzakh lebih dari 125 tahun. Bagaimana dengan yang lebih jauh dari itu? Maka jangan sampai kita teledor, jangan sampai kita tertipu melakukan berbagai kemaksiatan seolah-olah akan hidup selama-lamanya, lupa bahwa satu demi satu amalnya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam pemeriksaan yang maha adil, yang tidak ada lagi suap, tidak ada lagi riswah, semua akan ditimbang dengan seadil-adilnya. Maka jemaah sekalian, kalau kita menyadari bahwa Allah telah mengaruniakan kita akal pikiran, maka jadikanlah kehidupan ini sebagai mazra'atul akhirah, tempat kita bercocok tanam yang nanti hasilnya akan kita panen di akhirat. Saat orang baru pertama dimasukkan ke dalam barzakh, baru dikubur, sesaat setelah keluarganya, kawan-kawannya, kerabatnya meninggalkan kubur, datanglah dua malaikat yang akan bertanya tentang beberapa soal. Man rabbuka, wa man nabiyuka, wa ma dinuka, dan seterusnya. Kalau orang itu beriman, juga melakukan amal soleh, dekat dengan orang-orang baik, dengan orang soleh, maka mudah bagi dia untuk menjawab Allahu Rabbi wa Muhammadun Nabi wa Islamu dini wa Ka'batu qiblati, dan seterusnya. Dan berubah rasa ketika kuburnya menjadi raudhah min riyadil jannah, taman daripada tamannya surga. Dan kemudian akan diciptakan makhluk yang begitu indah, yang menjelma dari amal solehnya. Dia akan menemaninya sepanjang waktu sampai datangnya hari kiamat. Namun bagi orang-orang yang senantiasa melakukan maksiat, menipu Allah dengan melakukan berbagai kejahatan, saat ditanya dalam soal-soal tadi hanya menjawab Allah adri, ya aku nggak tahu, dipukul, dikepung oleh malaikat, begitu terus, dan seketika kuburnya menjelma menjadi lubang dari lubang neraka, dan akan tetap mendapatkan siksaan sampai nanti kelak datangnya hari kiamat. Maka bagi kita yang masih ada kesempatan, segeralah kita di momentum bulan Maulid ini
Yang pertama adalah memperbanyak syukur bahwa kita ditakdir Allah menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, perbanyaklah kita membaca sholawat kepada Nabi, karena dijanjikan man shalla alaihi sholatan wahidatan sallallahu alaihi wasallam. Orang yang bersolawat kepada aku satu kali, Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Dalam artinya akan memberikan 10 kebaikan, memberikan 10 kebajikan, menghapus 10 seluruh keburukan dan mengangkat 10 derajat. Maka bagi kita yang hadir di Majlis Maulid hari ini, besok lusa malam lagi, mudah-mudahan bisa menjadi sebab Nabi nanti akan kenalin kita di padang mahsyar. Saat miliaran manusia berkumpul, Nabi bisa kenalin ini. Oh, ini umatku yang cinta kepadaku dan senantiasa bersalawat kepadaku. Yang terakhir, marilah kita mengenang Sayyidina Walid Al-Syekh Al-Jufri. Beliau telah selesai menempuh tugasnya. Hanya kita yang sedang menjalani tugas di muka bumi ini, bahwa kita tahu kita mata menu ada perintah amalu tidak min salatatin shadaqatin jariyatin au ilmin yuntafa'u au waladin sholihin yad'una. Semua telah disiapkan oleh Sayyidina Walid Al-Jufri. Jika meninggal seorang anak Adam, terputus amalnya kecuali 3. Yang pertama sedekah jariyahnya. Inilah asar-asar kebaikan dari sedekah juga di tempat-tempat yang lain. Yang kedua, ilmu yuntafa'u, ilmu yang bermanfaat baginya. Kita saksikan beliau mengajar di berbagai macam tempat, yang tentu saja orang yang mendapatkan manfaat dari ilmunya, semua kebaikan yang mengalir senantiasa kepada beliau di barzah. Dan yang terakhir, waladin sholihin yad'una. Kita saksikan bahwa sampai hari ini di haul Sayyidina Walid Al-Syekh Al-Jufri, bahwa anak keturunan dan zuriyahnya melanjutkan seluruh perjuangannya dengan sebaik-baiknya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal baik kita, memanjangkan umur kita, mensehatkan badan kita, meluaskan rezeki kita, dan memberikan keberkahan dalam kehidupan kita. Dan kehadiran kita di sini bisa menjadi sebab kita mendapatkan anak-anak yang soleh dan soleha, yang bermanfaat bagi agama manusia dan bangsa. Dan pada akhirnya saat waktu ajal kita tiba, Allah tarniakan kita husnul khatimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Inilah yang dibukakan Allah Subhanahu wa taala. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.